Selanjutnya pemirsa, hasil voting sidang pleno PBB memutuskan 143 dari 177 negara menerima Palestina sebagai negara merdeka dan menjadi anggota baru PBB. Sidang pleno Majelis Umum PBB ke-49 digelar Jumat pagi waktu New York, Amerika Serikat. Dalam sidang tersebut, tindakan ilegal Israel di Yerusalem Timur dan wilayah Palestina jadi salah satu topik utama sidang. Majelis Umum PBB juga telah melakukan voting mengenai resolusi yang akan memberikan hak dan keistimewaan baru kepada Palestina. Dari 177 negara yang mengikuti sidang, 143 negara menerima Palestina sebagai negara anggota PBB. 9 negara menolak dan 23 negara lainnya abstain. Ini merupakan sejarah baru di mana mayoritas negara-negara dunia telah menerima Palestina sebagai sebuah negara merdeka yang berhak menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, Palestina bisa menjadi anggota ke-194 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil sidang ini tidak seperti sidang Dewan Keamanan PBB. Tidak ada hak veto di Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara. Excellencies, distinguished delegates. Decades ago, jadi alhamdulillah baru tadi siang pukul 11 waktu New York anggota Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi mengenai admission of membership dan alhamdulillah resolusi itu didukung oleh 143 negara dan disponsori oleh 77 negara termasuk Indonesia. Jadi pada intinya resolusi ini memuat berbagai langkah dan berbagai hal dan hak dan keistimewaan bagi Palestina yang saat ini statusnya merupakan state observer kepada UN, namun haknya dengan resolusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu netizen, subscriber, pemerhati, pemirsa channel Pergaul yang Budiman di berada baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kelunjungan, kesehatan, keberkahan dalam hidup. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi adalah berita yang disampaikan oleh salah satu stasiun televisi nasional Indonesia mengenai Palestina. Kalau tidak salah, yang menurut pemahaman saya di sini berita tadi adalah ada perkembangan yang menggembirakan mengenai Palestina. Pada intinya, kalau tidak salah adalah sebagian mayoritas daripada bangsa-bangsa yang ada di dunia ini mengakui bahwa Palestina itu adalah sebuah negara. Walaupun ini sifatnya baru misalnya musyawarah lewat PBB, tapi negara-negara besar sudah menerima dan mengakui bahwa Palestina adalah sebuah negara. Menurut pengalaman saya pribadi, ketika membaca artikel sebuah negara memang berdirinya harus diakui oleh negara lain, sehingga ada pengakuan atau secara de jure atau de facto, sehingga negara itu diakui dan bisa berdampak dalam pergaulan secara internasional. Ini pemahaman saya, kalau salah saya salah, mohon dimaafkan. Ini yang menarik buat saya, berarti selama ini Palestina belum dianggap oleh negara di dunia ini, masih sifatnya survei atau sifatnya disurvei teruslah, entah itu ada maksud apa, padahal cara kenyataannya Palestina itu juga berdiri, di situ ada presidennya, ada wilayahnya. Kenapa bangsa-bangsa yang itu justru sering menolak, sehingga kadang hak-haknya hidup berbangsa sering dilanggar oleh mereka. Tapi ini alhamdulillah, berita tadi, sebagian besar bangsa-bangsa dunia ini sudah mulai mengakui daripada keberadaan negara Palestina. Seperti biasa, kami mohon izin untuk menguak sisi goibnya. Kira-kira ada dampak apa dengan diakui Palestina menjadi sebuah negara ini?
Adakah ini merupakan perkembangan yang ada hubungannya dengan kehidupan akhir ini? Mau doakan, mudah ada makhluk yang tahu dan mau bercerita ada pesan apa mengenai diakuinya Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka. Insya Allah ada manfaat yang bisa kita ambil, ada iktibar. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman dan ada benang merah nanti kemana tujuannya, dan insya Allah bisa mengarahkan kita secara kehidupan nyata kita sebagai bangsa Indonesia. Kali ini saya temani oleh mediator yang ganteng ya Mas yo. Ganteng dewe, yang ganteng karena masih jomblo kan. Ya dipanggil Mas Titis, Ki Inti, si Entong, apalagi Mas Bagus. Siapa Bagus? Bagus Tiawan. Dengan klip-klip aku bangkit ke kasihan. Assalamualaikum Sintong. Waalaikumsalam. Siap Tong? Alhamdulillah. Lama tak ketemu kita Tong. Panggil Tong aja. Iya guyu. Neng ini kaya macam neng ndi KUA Mas. Baju putih, pakai sokok gini KUA Mas Semit ya. Kopi itu latihan durung? Sudah berkali-kali. Ini siap peraganya ya. Iya siap. Mudah-mudahan ada muslim yang tahu tentang mengenai apa diakuinya Palestina sebagai negara. Benteng sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Malah hilang. Ini haknya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, saya melihat berita adanya Palestina sekarang sudah diakui oleh negara-negara lain menjadi sebuah negara. Ya Allah, saya ingin tahu sisi gaibnya. Saya mohon dihadirkan yang tahu dan mau bercerita mengenai ada pesan apa dengan diakuinya Palestina menjadi sebuah negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Al-Ghaib yang tahu dan mau bercerita tentang pesan apa tentang Palestina mulai diakui menjadi sebuah negara di dunia ini. Tarik ke tangan saya yang asli dan keilmuan yang Anda punya, pendompleng, penyusup langsung dilempar. Jadi masuk di sini betul-betul yang izinkan. Saya menghadir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Energi, volume, sekat tubuh ini kalau ada yang mengganggu langsung dibersihkan dulu. Allah. Bismillah. Mati, bersihkan dulu. Terlempar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk garansi kalau kamu bohong tidak yang asli, salam kembali pada kamu tembus. Langsung garansi. Dan ilmu yang Anda punya, setiap yang mengganggu langsung dibersihkan ya. Ya? Iya. Nah, waalaikumsalam, mohon maaf saya kurang sopan sebelum banyak bicara. Saya mesti Anda mau sugui? Silahkan. Bismillah ya Allah. Suguhan makanan, minuman yang dia suka hadir banyak kebaikan. Wallah. Silakan. Dinikmati dulu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maaf, golongan apa sampean itu? Saya dari golongan siluman. Dari golongan siluman. Siluman. Asli. Asli. Maaf, punya nama? Punya. Siapa namanya? Panggil saja Mbah Buyut. Mbah Buyut? Iya. Mbah Buyut. Panggil Mbah Buyut ya. Mbah Buyut, waalaikumsalam. Selamat tempat saya dan masuk tubuh Mas Titis ini. Bisa bercerita bagaimana tadi prosesnya bisa masuk tubuh Mas Titis? Ya? Iya. Yang keras suaranya. Proses saya di mana saya
menempati dari alam kayangan dan memang sengaja turun ke bumi. Dan di saat ini dari golongan cahaya tiba-tiba datang di saat Anda sedang berdoa, di mana saya salah satu daripada penghuni alam kayangan yang sedikit tahu dan diizinkan untuk hadir dan bercerita mengenai sedikit hakikat yang diizinkan disampaikan perihalanya. Dan banyak tugas yang tidak bisa kami sampaikan karena hakikat itu tersirat dan juga tertutup sir daripada Allah. Siap. Mbak Buyut mau merokok? Sudah, Merokok Mbak Buyut? saya sedang berzikir. Maaf saya Buyut, saya ganggu. Kita mau dialog maksud tidak sambil dikiran. Bahasa orang sopan betul saya tuh. Tidak apa-apa, saya selesaikan saja. Silakan dulu Mbak Buyut, silakan dulu ya. Silakan dulu. Salam. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Rokok lengkap Mbak Buyut, Sallallahu Muhammad. Rokok ala bumi tapi rasa kayangan, wallah. Saya pun juga membawa. Kasih rasa kayangan, Mbah. Masuk rasa kayangan, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, berubah sejuk rasanya pemirsa. Kalau yang ngalami ya bisa merasakan sudah rohani kita sejuk, Mbah ya. Alhamdulillah. Mbah Buyut, alhamdulillah, maaf saya kurang sopan, Mbah Buyut. Sebentar. Ya, Di tempat ini masih terasa panas, pengap. ya. Banyak sekali daripada energi-energi negatif yang mengganggu tempat ini. Bahkan sudah menyusup kepada setiap jasad. Siap, Seperti yang saya lihat, siap. beberapa sudah menguasai raga manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Semua energi negatif yang membuat hawa-hawa buruk seluruhnya terkunci dari segala iblis terkuat, baik iblis bumi ataupun iblis yang selalu Allah. dengan segala kekuatan terkunci. Langsung dimasukkan ke bumi ke 10 kawah gunung Merapi terkunci di sana. Alhamdulillah. Sudah, Jadi kepala ini, Mbah. itu jin di tubuhmu. Ya sih. Jadi kan bawa naik ke atas nih, Mbah. Bandel nih, Mbah. Berat. Sallallahu. Juang Islam selalu dari unsur kiriman tercapai. Pindahkan semua. Alhamdulillah. Rasa, Mbah. Makasih, Mbah. Dari orang lain kembali kepada orang tersebut. Ya. Sallallahu. Langsung efek. Itu nyata. Sallallahu. Sebentar. Ini yang membuat malas-malasan. Hidung, tenggorokan. Kembali. Dihilangkan semua efek. Terlempar. Keluar seluruh. Assalamualaikum. Saya mohon obat dari alam yang Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbah. Rasa lega, Mbah. Ya, Terima kasih. jangan ikuti dari yang dalam tubuhmu. Apa, Buto? Ya, Buto nakal-nakal. dia Mbah? selalu membuat daripada perilaku buruk. Ya. Marahi, Mbah, dia, Mbah.
Dia memang suka marah-marah. Nah iya. Soal ajak keluar nanti mau sekalian Mbah ya. Sekalian. Nanti. Iya. Selesai. Mbah Buyut sambil ngopi, saya gini orangnya Mbah, saya jangan marah Mbah ya. Iya, tidak Pak. Nah, gini Mbah Buyut. Saya tahu. Iya siap. Ini Mbah di Kayangan. Saya dengar di Kayangan itu dulunya sering perang Mbah ya. Iya memang. Sekarang damai Mbah. Alhamdulillah damai. Bisa bercerita soal keadaan Kayangan sekarang Mbah? Iya. Nggih. Keadaan alam Kayangan sekarang ini dengan dahulu kala sangatlah berbeda. Di mana dahulu kala peperangan demi peperangan sangat sering terjadi. Di mana adu kesaktian, adu kedigdayan, semua terjadi di alam Kayangan. Bahkan tatkala penghuni alam Kayangan turun juga ke bumi, mereka juga beradu kekuatan di bumi dan juga membuat ya geger daripada bumi. Dan sekarang ini dari penghuni alam Kayangan sudah semuanya mengikuti daripada ajaran yang sangat sempurna, di mana alam Kayangan itu lebih dikenal dengan sebutan nirwana atau swarga loka, di mana itu adalah sebuah tempat persinggahan untuk manusia yang akan nantinya mendapat kesempurnaan lagi, di mana manusia harus berproses lagi sebelum dia mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Dan sekarang ini penghuni alam Kayangan semuanya sudah menjadi Islam atau Muslim. Akan tetapi banyak pula penyusup ataupun yang mereka mengaku-aku sebagai penghuni alam Kayangan dari golongan fasik. Mereka ini dari golongan iblis tingkat tinggi yang tidak menempati bumi ini saja, tapi mereka juga seringkali ke atas. Sedikit gambaran alam Kayangan seperti itu. Dan golongan-golongan kami pun di sekarang ini sedang banyak tugas yang memang harus kami kerjakan dan tidak bisa kami sampaikan. Siap, nggih, Mbah. Maaf. Ini Mbah Buyut. Mbah asli Kayangan kalau begitu? Benar. Dari dulu di Kayangan terus? Saya asli. Asli Kayangan. Kadang-kadang ada penghuni Kayangan yang dulu tinggal di bumi. Nah, jadi kodamnya ada. Beberapa pendamping manusia utama. Pendampingnya Badung Bondowoso, pendampingnya Alin Darmo, kan dulu di bumi. Nah, sekarang kayak gitu ada Mbah ya? Ada. Gini Mbah Buyut. Saya manusia tinggal di bumi. Ya, saat ini ada sebuah negara Palestina yang saat ini baru didolimi oleh negara lain, begitu Mbah. Mbah bisa melihat ya? Saya mengetahui. Perang sekarang ini. Kalau menurut saya pribadi sebagai manusia, Palestina itu ada sebuah negara. Dia punya wilayah, juga pemerintah, juga punya rakyat. Secara fakta sebenarnya harus diakui sebagai negara, bahkan gitu. Tapi selama ini kan didolimi itu juga diakui oleh bangsa-bangsa yang berkuasa itu. Nah, sehingga didolimi terus, diperangi terus sampai sekarang mungkin ya agak keras lah perangnya di sana. Tapi ini juga alhamdulillah ada perkumpulan daripada musyawarah bangsa dunia ini, mereka mulai mengakui daripada Palestina ada sebuah negara, kan gitu. Nah, ini saya mohon pada Allah dan izin beliau, ada goib yang datang, ternyata Mbah Buyut yang datang. Aku yakin ada sesuatu yang boleh disampaikan dan ada yang belum boleh disampaikan, gitu Mbah ya. Iya. Dari diakuinya Palestina sebagai sebuah negara ini, adakah sesuatu yang bisa Mbah sampaikan? Silakan. Iya. Di mana kejadian beberapa waktu yang lalu tatkala bangsa gaib yang berasal dari bumi Nusantara
dari penguasa. Beliau sang raja di raja tatkala memerintahkan kami untuk datang ke Palestina membantu perjuangan Palestina. Golongan kami melawan daripada bangsa iblis di sana. Di mana peperangan terjadi sampai detik ini. Setiap daripada golongan kami yang berjuang, Bu, itu pasti berperang dengan bangsa gaib. Di mana bangsa gaib yang berada di Palestina itu hanya dipenuhi dari bangsa gaib yang baik sebenarnya. Tapi tatkala Palestina diperangi, ya setiap gaib di tubuh daripada orang yang memerangi itulah yang akhirnya kami perangi. Di mana akan saya sampaikan pula peranan-peranan gaib mengenai daripada bangsa Palestina. Perlahan sedikit demi sedikit kami diizinkan untuk menghancurkan daripada tembok-tembok gaib lebih dahulu. Di mana setelah gaibnya sudah perlahan-lahan hancur sehancur-hancurnya, barulah itu bisa terhubung kepada alam nyata manusia. Dan disitulah peranan daripada malaikat-malaikat yang mendampingi daripada para mujahid-mujahid yang di Palestina sana pun ikut juga mendampingi manusia. Mereka juga membuka dari beberapa perintah dari Allah. Hanya satu yang diizinkan akan saja. Mereka membukakan daripada hati manusia secara umum mengenai kejadian yang ada di Palestina. Sehingga peranan-peranan iblis yang dahulu kala menutup mata hati manusia, hampir seluruh dunia ini berdiam diri. Perlahan-lahan saat ini pun sudah mulai dihancurkan daripada pelapis energi fasiknya. Sehingga sebagai manusia pun mereka akan menggunakan penimbang hatinya. Walaupun belum sejernih-jernihnya. Akan tetapi setidaknya hal ini sebagai sebuah proses gambaran. Di mana ini peranan daripada sang pencipta. Melalui perantara bangsa gaib. Dan juga ada juga hakikat yang tersirat yang tidak diizinkan saya sampaikan. Di mana peranan ini ada dua bangsa gaib yang berperan. Bangsa gaib dari golongan malaikat itu memang bekerja kepada seluruh wilayah-wilayah seperti yang saya sampaikan, membukakan mata hati setiap manusianya. Dan golongan kamilah yang menghancurkan gaib-gaib fasik itu di tubuh manusia-manusia. Kami yang mendobrak, di mana itu bagian perjuangan kami. Dan malaikat itulah sedikit demi sedikit membuka mata hati manusia. Hingga terjadilah, ya, terhubung jelas ke alam nyata manusia. Karena manusia itu sadar. Mereka berkumpul di sebuah perkumpulan banyak manusia di seluruh dunia ini. Hingga akhirnya dari kesadaran mereka, mereka ingin menegakkan keadilan seadil-adilnya kepada Palestina. Namun hal ini belum berjalan mulus. Karena masih banyak dari iblis-iblis tertinggi. Panglima-panglima daripada Dajjal. Mereka menguasai pemimpin-pemimpin mereka. Terkhusus pemimpin daripada bangsa Yahudi. Yang dimana mereka memang sengaja menghambat dengan cara-cara tertentu. Baik dari hambatan-hambatan gaib maupun hambatan nyata. Mungkin manusia tidak banyak yang tahu karena pandainya mereka dengan teknologi maupun akalnya. Mereka juga menggunakan hal-hal gaib. Akan tetapi hal gaib ini sendiri pun tertanam kuat di dalam keyakinan mereka. Dan ini sendiri pun akan sulit dicerna dengan akal manusia-manusia lain. Jika disampaikan pun tidak akan pernah tembus. Karena manusia tidak yakin
ketika melihat kemampuan kepintaran manusia, manusia itu sudah terkecoh. Seperti itu. Siap. Dan proses-proses yang kami kerjakan pun masih sangat panjang. Di mana peperangan-peperangan ini terus terjadi sampai nanti. Itu yang diizinkan saya sebutkan. Siap. Minum dulu Mbah Yud. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh, merokok tuh Mbah. Enggak minum Mbah? Saya juga minum. Alhamdulillah. Minum kopi Mbah? Iya, Kopi dari Kayangan Mbah? sudah di depan. Gitu. Diminum loh Mbah, saya tawari. Dari apa yang Mbah sampaikan tadi, saya boleh bertanya Mbah? Silakan. Jadi Mbah Buyut ini pernah berperan tugas di Palestina juga? Iya, Nah, jelas. Jadi salah satu daripada Goib Nusantara yang pernah berjuang di Palestina gitu ya. Di mana tugas Mbah waktu itu adalah mendobrak daripada gerbang portal Goib yang menguasai orang-orang dunia ini. iya. Itu setelah golongan kami menghancurkan bangsa gaib yang membantu daripada manusia-manusia Yahudi yang memerangi Palestina. Di mana rangkaiannya itu panjang. Jika saya sampaikan sangat panjang. Siap, nggih. Kami menghancurkan setiap portal gaib yang dibuat iblis itu sangat berlapis-lapis. Seperti labirnya berlapis-lapis. Astagfirullah. Menembusnya pun tak semudah seperti yang dibayangkan. Iya. Mau berangkat mau diadal juga kemarin Mbah ya? Iya, Diadal juga mau berangkat ya? hal itu memang terjadi. Bukti nyata banyak portal website goib-goib yang menghancurkan sekarang menjadi itu siluman tawon kemarin yang menyerang dari orang EDF itu betul? Beberapa memang terjadi. Oh. Menjadi petaka-petaka. Dan yang masih tersisa pun, ya tidak usah saya sampaikan. Siap. Di mana hal itu nantinya akan membawa petaka azab bagi bangsa Yahudi. nantinya. Yang pasti. Siap, nggih. Terus berikutnya dari gerakan Goib Nusantara berjuang lambat laun akan menyebar ke seluruh dunia sehingga sekarang ini manusia terbuka mata hatinya untuk membantu Palestina begitu. Benar. Di antaranya itu Mbah ya. Alhamdulillah. Jadi boleh kusimpulkan Di mana ya daripada golongan kami pun membuka sedikit pelapis-pelapis di tubuh manusia hingga golongan malaikat itu sendiri membukakan dari hijab maupun memberikan hidayahnya karena perintah Allah. Siap. Di samping itu juga sedikit akan saya sampaikan. Memilah mengenai daripada kemunafikan manusia yang terjadi. Di mana seolah membantu namun menipu. Ada? Banyak. Oh iya. Bagaimana maksudnya itu, Mbah? Di mana dari manusia-manusia ini, manusia bangsa-bangsa lain, yang mereka juga menjadi pengkhianat bangsa bagi Palestina, ataupun bangsa yang membantu Palestina, seperti yang baru-baru saja terjadi. Pemimpin bangsa yang selalu membela Palestina itu mati karena sebuah pengkhianatan. Itu kenyataan secara syariat jas. Oh, yang jatuh helikopter itu? Iya. Itu dikhianati atau bagaimana maksudnya, Mbah? Itu memang dikhianati dari sebuah bangsa tertentu. Yang dimana bangsa itu memang seolah tidak membela dari bangsa Yahudi. Tapi mereka menipu daripada bangsa yang membela Palestina. Hingga Yahudi pun dengan kelicikannya bisa melakukan kelicikan-kelicikan apapun yang tidak terlihat dan terdeteksi. Ya Babylon itu negara besar itu? Iya. Oh, negara Amerika itu? Di mana? Sekutunya yang bekerja di kala itu. Oh ya, udah kita bahas nanti, Mbah. Ini perkembangan dari Palestina. Ternyata juga ada negara-negara yang pura-pura bantu Palestina boleh malah berkhianat gitu ya. Iya. Oke. Terus berikutnya sampai timbul pengakuan daripada negara-negara besar di dunia ini, negara perempuan ini itu juga atas pengaruh Goib dari Nusantara juga kalau begitu. Memang ada beberapa yang bertugas. Saya tidak bisa menyebutkan. Siap. Mereka dari golongan apa? Itu saja. Mereka bangsa gaib. Di mana? Ya, sedikit saya berikan cirinya.
Mereka utama-utamanya manusia Allahu Akbar. dan juga Heeh. dari yang lain. Itu saja. Siap, nggih. Patur suwun sedangkan nanya nanti kira usil saya, Mbah. Merokok Mbah Uyut. Ini betul-betul masih dirahasiakan. Tapi memang ada istilahnya gitu, Mbah ya. Iya, Nah, jadi biar gimana pun karena kenyataannya secara dunia nyata manusia, kami orang Indonesia ini juga ikut berperan lah lewat Kementerian Luar Negeri. Kalau kita di dunia manusia ikut berjuang di sana gitu loh. Yang oleh Ibu siapa itu kan? iya, Selalu menyuarakan daripada Palestina. Itu di antara bentuk nyatanya, Mbah ya. iya. Oh, siap. Seorang perempuan yang memiliki tetesan darah dari alam kaya. Allahu Akbar. Ibu ini Iya, Masya Allah. Jadi beliau juga sangat kuat sekali membantu agar PAS ini diakui sebagai negara lewat Kementerian Luar Negeri itu, Mbah ya. Jadi beliau dari sana juga begitu. ada. Siap. Oh ini, Mbah. Oke. Dari sekian tahun ini Palestina selalu ditipu, nggak diakui oleh mereka. Nah, sekarang ada perubahan pelan-pelan, walaupun lewat perjuangan masih panjang, ada mulai dari pengakuan daripada bahwa Palestina adalah sebuah negara. Ini kira-kira ada nggak pesan yang bisa disampaikan tentang perkembangan daripada dunia ini, Mbah? Boleh cerita, Mbah? Iya, sedikit perkembangan bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Di mana hal ini juga memicu daripada terjadinya rangkaian proses panjang akhir zaman. Ini sudah bukan dimulai lagi, tapi sudah mulai merangkak masuk, perlahan-lahan mulai masuk kepada fase akhir zaman, yang dimana nantinya hal ini akan diikuti daripada rangkaian-rangkaian akhir zaman yang nyata, di mana hubungannya pun nantinya akan berhubungan dengan dua pemimpin besar di akhir zaman yang akan berperang dari bangsa iblis maupun bangsa manusia. Yang jelas seperti itu. Ini tak saya mau tanya kisi-kisinya aja, Mbah. Tadi mengatakan dua pemimpin dunia manusia yang ground iblis sama manusiaan gitu kan. Benar. Kalau aku boleh membayangkan satunya negara ini, Iya. satunya negara ini, Iya. oi, Saya melihat. wah, Tapi saya tidak bisa menyebut. iya, ini kisi-kisinya aja. Memang selama ini kan mereka harus berseteru kan begitu kan. Iya Nah, memang. terus ini, yang sekarang ini negara besar itu kan selalu pro dengan Zionis Israel. Itu ya dari golongan I, petanduk kan. Iya. Kemudian yang satu ini saat ini kan memang musuh buyutan mereka. Nah, itu ada berhadapan nanti. Iya pasti. Pasti. Toh ini, Mbah. Nah, tidak boleh kita kuak kalau pemirsa jeli kemana arah saya. Dunia nyatanya. Toh ini, Mbah. Kenapa ya? Kok hanya goib yang dari Nusantara yang diperintahkan untuk berjuang membantu Palestina sehingga perkembangan sekarang banyak terjadi soal Palestina. Boleh cerita? Iya. Beberapa gaib-gaib di wilayah negeri-negeri manapun. Iya. Mereka juga berjuang untuk menghancurkan bala pasukan Dajjal di wilayah masing-masing. Di mana benih-benih pasukan Dajjal itu sudah tidak main-main lagi. Mereka harus memperjuangkan itu juga. Dan mengapa dari Nusantara ini sendiri yang banyak dikirim ke sana? Karena yang pasti itu sebuah pertanda besar Ya. bahwa kelak Nusantara ini akan menjadi seperti apa, dan kelak pun dari bangsa ini akan melahirkan sosok seperti apa juga. Siap. Oke. Dan juga kelak daripada Nusantara pun akan bagaimana, di mana hal ini hanya sebuah pertanda dari Sang Pencipta yaitu Allah. Siap. Itu yang bisa saya sampaikan. Siap. Oke, terima kasih. Jadi ini belum dibongkar. Baik, insya Allah kan gitu. Saya paham, insya Allah. Tapi jelas tanda-tandanya, kisi-kisinya
tentang goib Nusantara yang banyak disuruh berjuang ke sana, mesti ada juga tentang ke arah akhir zaman gitu, Mbah. Pasti. Mau jadi apa Nusantara ini, bagaimana, kan Iya. gitu. Dan kira-kira akan melahirkan tokoh siapa Nusantara ini gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih Mbah atas beritanya mengenai sekarang ini Dan satu mulai hal juga diakui. Nggih. yang ingin saya sampaikan. Hmm. Jangan juga dianggap hanya satu tokoh di Nusantara ini yang akan terlahir. Dua tokoh itu nantinya pun akan berhadapan di bangsa ini. Loh, antara yang hitam putih sama di sisi kita semua? Di mana manusia-manusia di sana pun nantinya mereka akan tergiring juga. Oh, itu sedikit yang bisa saya sebutkan. Cuma bukan orang Nusantara, cuma akan ke sini begitu. Oh, siap, GG. Ya, terima kasih Mbah, semua masih Dan rahasia. sumber-sumbernya sudah mulai nampak. Siap. Di alam nyata manusia. Perilakunya. Maupun pertanda-pertandanya. Cara mereka menipu. Itu ya. Nah, kalau nggak salah, sekarang ini mereka sudah masuk ke dunia ranah politik Indonesia, kalau begitu? Beberapa ke sana. Beberapa juga mereka menipu kepada keyakinan manusia. Yang lagi rame ini lagi rebutan soal nasab diantaranya? Ya, maupun yang berbeda mengenai keyakinan manusia. Oh, walaupun berbeda keyakinan juga, ada juga. Ya, ada. Satu keyakinan. Satu keyakinan sama yang putih, ya? Iya. Wih. Sangatlah tipis sekali. Oh. Saya tidak bisa menyebutkan secara gamblang. Siap. Nggih. Kalau saat ini bentuk dampak nyatanya apa itu, Mbah, yang Mbah bisa ceritakan sama manusia? Di mana melahirkan dari bangsa-bangsa iblis. Yang lebih tinggi daripada bangsa iblis yang terlahir dari perbuatan manusia biasa. Dan pengaruhnya, mereka pun memiliki kesaktian luar biasa. Nyatanya seperti itu. Dan seolah pun membawa manfaat luar biasa. Sehingga manusia pun akan tertipu. Saat ini sudah terjadi di Nusantara? Iya. Bahkan di tempat maaf ini, tempat masjid kami, ada terjadi juga? Dilihat? Iya. Alhamdulillah. Ya, terus. Ini Mbah, terima kasih tentang esensi mulai diakunya pasti sebagai negara, ternyata itu adalah merupakan rangkaian untuk akhir zaman, betul? Iya. Dan diantaranya yang berperan mengenai mulai diakuinya Palestina juga ada peran goib itu Mbah ya, yang membuka batas dari iblis sehingga manusia mendapat suatu pancaran cahaya, gitu ya? Benar. Siap. Ini Mbah Uyut, sebelum kita berpisah, adakah yang mau Mbah sampaikan pada dunia manusia? Iya. Siap. Sedikit saja pesan saya. Sebagai manusia yang masih hidup sekarang ini, jagalah, rawatlah iman kalian. Di mana iman ini yang berada dalam lubuk hati terdalam. Di mana merawatnya bukan hanya secara lisan, tapi juga secara tindakan. Seperti yang sudah diajarkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di fase akhir zaman, kehancuran demi kehancuran, baik kehancuran moral manusia disebabkan daripada perbuatan manusia yang sudah dipengaruhi iblis pun akan sedikit demi sedikit membelokkan manusia untuk mengikuti jalur yang berbeda. Di mana muaranya nanti, jika manusia tidak benar-benar berpegang teguh, maka manusia itu akan sulit mendapat keselamatan dari Allah. Memang semuanya memberikan dari Allah. Akan tetapi Allah memberikan keselamatan itu pun juga. Yang pasti Allah akan memberikan sebuah tanda. Tatkala manusia itu diberikan kemampuan untuk menjaga, merawat imannya dengan benar, maka insya Allah pun akan menyelamatkan manusianya. Akan tetapi jika manusia itu hanya
munafik, mengandalkan daripada ucapan-ucapannya saja, tidak melaksanakan tindakan laku perbuatan, mereka pun perlahan-lahan akan tertipu, terperosok, dan terlepas dari jalur manusia yang semestinya mengikuti daripada Nabi Muhammad dan keturunannya di akhir zaman. Kalau sudah seperti itu, manusia pun akan merugi sendiri. Karena apa? Sekarang ini kehancuran demi kehancuran sudah mulai ditambahkan seluruhnya. Jika hanya lisan, hanya pikiran yang digunakan, yang pasti akan hancur manusia itu dengan peristiwa-peristiwa hakikat yang tidak diketahui manusia. Terima kasih Mbak Uyut atas pesannya. Pada intinya manusia bukan teguh dengan apa tadi Mbah? Dengan yang benar gitu. Iya, dengan iman. Dengan iman. Tapi bukan hanya dengan lisan. Mengatakan beriman tapi tidak melakukan perbuatan. Itu sama halnya dia menjadi munafik. Terus tadi Mbah menyebut soal mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan keturunannya. Nah, ini di sana kan lagi rame nih soal orang lagi ribut keturunan Rasulullah. Bagaimana Mbah? Iya. Keturunan dari baginda Nabi itu sendiri. Mereka meniru, melaksanakan perbuatan yang sudah dicontohkan dari baginda Nabi. Baik itu kegiatan secara lisan maupun perbuatan dan juga kemanfaatannya. Dan itu sendiri pun tidak akan merugikan manusia. Akan tetapi keturunan-keturunannya dimaksud dibawa dari Yaman itu adalah keturunan tertentu yang dibawa oleh manusia. Saya tidak bisa menyampaikan. Siap. Jadi berhati-hati. Jangan asal melihat secara jasad memakai pakaian yang alim. Lalu kalian mengalim-alimkan. Itu bisa menipu. Siap. Jadi keturunan Rasulullah yang asli itu adalah antara lesan, hati, perbuatan itu sinkron gitu. Iya. Nah, dan perbuatan beliau itu tidak hanya ngomong tapi berbentuk nyata. Benar sekali. Dan itu tidak merugikan orang lain. Iya. Nah, saat ini Mbah, kalau dikasih bocoran, keturunan Rasulullah yang asli, ya saat ini, ya. Tadi saya omongkan kan bentuk kata-kata itu. Tadi perbuatan nyatanya apa saat ini di dunia manusia? Banyak sekali. Contohnya kegiatan berzikir terus. Yang sudah dimulai di tempat-tempat tertentu. Terus, di mana ada juga yang agak jauh dari tempat ini langsung. Di sebuah pusatnya. Saya tidak bisa menyampaikan lebih jelas. Siap. Yang kedua, beliau menjalankan kegiatan seperti yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan juga diperintah oleh baginda Nabi. Dan sudah dilakukan para Nabi dahulu. Yaitu bersedekah kepada yatim piatu. Sedekah yatim piatu. Itu lagi Mbah. Dan juga melaksanakan perintah-perintah yang lain. Seperti hanya kewajiban-kewajiban untuk manusia. Ya. Beberapa waktu nanti pun akan ada. Saya tidak bisa menyebutkan. Kegiatan-kegiatan itu beberapa banyak sudah dikerjakan. Siap. Dan itu nyata Mbah ya? Nyata. Nyata manfaat buat orang lain banyak dan tidak buat orang lain gitu. Iya. Misalnya kayak maaf ini Mbah, kayak jatuh yatim piatu kan butuh biaya dana uang. Itu beliau tidak menarik minta bantuan kemana-mana? Tidak. Dari uang beliau sendiri? Mana? Dari harta-harta beliau lah yang digunakan. Dan orang-orang lain pun nantinya yang sudah terpancar cahaya hidayah dari Allah
akan dengan sukarela mengikutinya Ikuti. tanpa ada suatu paksaan, Siap. apalagi suatu hal tertentu yang merugikan. Bahkan yang dikerjakan pun akan membawa manfaat bagi manusia itu pribadi. Siap. Jadi tidak minta bantuan kemana-mana dikumpulin gitu enggak ya? Oke, siap. Jadi itu yang asli Mbak ya, kisi-kisinya ya. Insya Allah nanti akan mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk membuat kisi-kisi tulang yang itu ya bagaimana. Sekarang banyak orang ngaku tuh. Banyak sekali. Kan? Sampai melekat hitam sekali. Siap, Ge. Terima kasih Mbah Buyut. Tadi Mbah mau bilang kalau mau berpisah mau dibawa ini yang nakal butuh saya kayak juga toh. Bismillah. Jewer aja Mbah. Di ini. Nyumpleng di kepala. Bawa langsung Mbah. Sudah. Siap, Ge. Terima Mbah Buyut. Selamat bertugas lagi, maaf saya mengganggu. Iya, Silakan. tidak apa-apa. Siap. Saya mohon izin pamit Siap. untuk bertugas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan tak bantu. Allah. Fresh dingin sejuk. Pemirsa, demikian sisi gaib daripada saat ini sudah mulai diakuinya Palestina menjadi sebuah negara. Alhamdulillah yang hadir adalah Mbah Buyut dari Kayangan yang bercerita panjang lebar mengenai sekarang Palestina mulai diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Sekilas dari penangkapan saya tadi itu adalah merupakan salah satu dari bentuk hasil perjuangan gaib Nusantara yang pernah berjuang di sana, dan secara dunia manusianya, negara kita pun sangat aktif untuk menyuarakan, menggaungkan, mengkampanyekan daripada agar Palestina ini diakui menjadi sebuah negara. Itu adalah dampaknya. Kemudian kedepannya jelas merupakan rangkaian daripada masuk ke inti akhir zaman. Apabila pemirsa ingin paham, silakan disimak diulang-ulang. Insya Allah hidup ini selalu bergerak, dan banyak orang alim yang tahu tentang cerita-cerita sampai kiamat pun banyak orang yang tahu teorinya, tapi bentuk-bentuk kejadiannya mungkin belum ada yang memahami bahwa keadaan sekarang ini adalah bentuk nyata daripada rangkaian untuk di akhir zaman. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh makhluk menolak dan akal orang-orang alim mengingkarinya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya. Di sini banyak kesalahan, kelemahan itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Terima kasih. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Wassalamualaikum. Rahayu.